Morning guys, ketemu lagi dengan Jir on Road guys. Kali ini hari apa ini? Hari Kamis jam 8 kurang. Ini di daerah Jakarta Timur, tepatnya di Jakarta Garden City. Hari ini cukup mendung ya, mendung berawan. Kayaknya sih sebentar lagi akan turun hujan. Ya mudah-mudahan buat sampai rumah dia belum hujan deh. Ini gua mau isi bensin dulu, rencananya bensinnya tuh udah kedip-kedip. Kalau nggak salah di sini ada Shell di depan. Wah, ternyata gerimis guys. Nah, mudah-mudahan gerimis-gerimis aja lah ya, nggak hujan. Karena kalau hujan nggak asik. Ini motor baru gua cuci soalnya. Emang gitu ya, kalau habis dicuci hujan, habis dicuci hujan. Apa emang kebetulan? Apa emang begitu? Nggak ngerti juga. Yo, ternyata V-Power masih kosong, adanya Super. Full. V-Power belum ada ya? Belum masuk. Member ada dong? Member ada. Yuk, kita reset dulu. Jadi 0. Oke, kita berangkat. Wah, ternyata gerimisnya makin besar guys. Hari ini kita mau ngomongin apa ya? Sebenarnya hari ini tuh gua rencananya pengen ngomongin hal-hal yang nggak gua suka dari NMAX Neo. Ada beberapa hal sih yang gua kurang suka sama NMAX Neo ini setelah pemakaian kurang lebih 15.000 km ya. Pertama, NMAX Neo ini cat bodinya tuh tipis. Jadi gampang banget baret ya guys. Jadi terutama yang warna hitam tuh, kalau gue lihat warna hitam tuh sering baret-baret halus. Kalau gue kan warna putih, jadi nggak begitu kelihatan. Ini catnya tuh tipis dari catnya NMAX Neo. Ya wajar sih, dari harganya pun dia bodi halusnya ya terutama nggak begitu mahal dibandingin sama merek sebelah. Merek sebelah itu bisa satu full body ya, Honda PCX hampir 4 juta. Kalau ini body halusnya aja paling sekitar 1,2 atau berapa gitu ya. Nggak nyampe 1,5 sih. Nah, kedua yang nggak gue suka juga ya, yang agak-agak ngeganggu buat gue, kenapa sih dia tuh kalipernya remnya cuma 1 piston. Ya ini kan cc-nya lumayan ya, 155 cc. Sedangkan yang sebelahnya aja, saingannya, dia udah pakai 2 piston. Ya alangkah lebih baiknya NMAX Neo itu dikasih yang 2 piston. Nah, kalau menurut gua kayak gitu. Itu yang mau saya, itu nomor 2. Nomor 3, ini bukan ya, ini sebenarnya keluhan juga sih sebenarnya. Waktu itu gue pernah pertama kali baru-baru beli ini motor,
kuncinya nggak gua kunci abis gitu, nggak gua kunci stang, tapi posisinya ini ada di tengah. Kunci keylessnya ada di tengah. Nah itu di tengah aja lama. Beberapa hari nggak gua panasin. Nah pas pengen gua pakai, soak dong. Harus ya di posisi tengah tuh nggak ngontak, jadi nggak ada listriknya. Ternyata di posisi tengah itu tetap ada listriknya nyala, dan itu bikin soak aki gua. Nah itu agak nyebelin sih pas gua pengen pakai soak. Nah, nomor 4, ini kunci keyless yang ini guys. Kalau beli yang Neo S ya, ini kunci keyless ya nih, cuma dikasih cuma 1, jadi nggak ada kunci cadangan. Teman-teman tuh harus beli lagi ya, itu kan jadi nambah ekstra budget lagi ya. Sedangkan di sebelah dikasih dong kunci cadangannya ada 2. Jadi kita disuruh beli lagi, dan harganya itu kunci cadangan yang keyless di bengkel resmi Yamaha lumayan 600.000. Jadi teman-teman harus ekstra budget lagi. Itu 4 hal yang gak gue suka. Terus yang kelima tuh shockbreaker depannya agak kurang enak. Dia kadang kalau jalanan agak lubang dikit gitu ya, ada lubang agak dalam atau lubang dikit, brak, nah suka bunyi begitu. Setelah gua tanya sama mekaniknya waktu servis, katanya emang begitu, nggak ada apa-apa. Oh jadi emang bawaan penyakitnya dari gen sebelumnya kayak gitu, shock depannya bunyi brak. Terus yang kelima, ini hal yang paling gak gue seneng banget sih sebenarnya, gak suka banget, disayangkan banget nih menurut gue nih hal yang kelima ini. NMAX Neo Turbo atau Neo S, sama-sama Neo S Turbo, dia pakai spoolnya nggak pakai spool panjang, masih pakai spool yang lama. Jadi soketnya itu masih ada sambungan dan resiko gosong. Kan disayangkan banget ya. Sedangkan Lexi yang baru Aerox Turbo itu udah pakai spool yang panjang. Jadi dari spool soketnya langsung ke SGCU. Nah kalau yang lama kan suka ada soket gosong itu penyakitnya Aerox. Nah teman-teman yang pakai Neo ini atau Neo S Turbo itu banyak kasusnya yang mengalami soketnya gosong. Padahal ya tinggal samain aja semua pakai yang soket panjang. Kenapa NMAX Neo itu masih pakai soket yang pendek? Kan nyebelin, pilih kasih. Kenapa gitu? Toh ini sama-sama produk keluaran baru, yang lain pakai soket panjang, spool panjang, ini pakai spool pendek. Dan gua tanya harganya itu kisaran 900 sampai 1 juta. Jadi ini gua kemungkinan besar ya pengguna NMAX bakal kena penyakit soket gosong. Nah itu sooner or later tuh pasti terjadi lah. Jadi teman-teman tuh harus nyediain budget lagi sekitar 900 1 juta lah buat ganti soketnya. Cuman kalau mau hemat aja ya udah disambung aja lah. Tapi kan tuh kesel banget gue kayaknya, kenapa harus pakai soket yang lama? Kan penyakitnya nggak hilang. Sedangkan Lexi sama Aerox udah pakai soket panjang. Menyebalkan sekali kan? Itu keberapa tadi? Kelima atau keenam ya? Terus yang nggak gue suka, apalagi yang nggak gue suka ya? Sebentar guys, gue mikir-mikir dulu. Dari semua itu sih sebenarnya nggak gue suka tuh, ya itulah, soketnya masih pakai sambungan. Sedangkan yang lain udah nggak pakai sambungan, kan nyebelin, menimbulkan masalah sebenarnya kan.
Terus yang nggak gue suka lagi lampunya sih, cuman itu mah pendapat pribadi gue aja. Dia kurang begitu terang sih lampunya, terlalu melebar, kurang fokus aja. Cuman sepele sih, kalau gue sih kurang begitu suka sih. Gue lebih suka yang lampunya tuh lurus, fokus gitu, to the point, di depan gue, nggak harus melebar kanan kiri gitu. Terus yang nggak gue suka apalagi, oh sama ini, ada teman-teman harus memperhatikan tuh ya, selang hawa yang ada di bawah nih, di deket box filter udara itu tuh sering lepas. Jadi gue pernah waktu itu lepas, nggak tahu kenapa ya, kurang kenceng atau gimana, terus hujan, agak banjir juga sih. Dan itu kemasukan air. Jadi gearbox di sini nih kemasukan air. Putih deh, harus segera dikuras. Untung ketahuan ya guys. Kalau nggak ketahuan tuh lama-lama rusak. Bagian gardannya tuh, dipakainya oli gardannya tuh udah putih, udah kecampur air. Wah, harus segera dikuras. Kalau enggak keluar dah uang jutaan. Jadi tuh teman-teman tuh harus perhatiin banget ya di selang hawa itu. Jangan sampai kemasukan air, pastiin itu rapet, nggak lepas. Terus hal yang nggak gue suka apalagi ya, kayaknya udah sih, itu aja sih hal-hal yang kurang begitu suka gue. Dari sisi desain, dari sisi mesin, dari sisi kenyamanan, gue nggak ada komplain. Hal-hal perintilan aja tuh yang bikin gue nggak suka, yang tadi ya, kayak kunci lah, kunci cadangannya cuma satu, terus bodinya tipis ya. Kalau menurut gue ya bodinya tipis wajar lah, karena emang kan harganya nggak terlalu mahal, spare partnya juga, jadi emang ya bisa dibilang wajar. Jadi itu kalau teman-teman punya NMAX Neo mau ganti warna gitu ya kan, atau baret, crash, ngapain dicat mahal, belum tentu sama hasilnya. Mendingan beli bodinya aja udahlah, beda-beda dikit kok, langsung puas daripada ngecat. Nah, kalau teman-teman tuh punyanya Honda PCX gitu, mendingan dicat aja lah, karena bodinya tuh harganya lumayan. Hitung-hitungan ekonominya, kalau NMAX tuh bodinya mendingan ganti lah, mau ganti warna ganti aja lah. Jadi teman-teman tuh punya dua bodi ya kan, daripada harus ngecat punya bodinya cuma satu, ntar mau balik lagi warnanya bosen dicat lagi, ya udah beli aja lah kan, toh bodi halusnya cuma di depan, di belakang sama di bawah nih, nggak gitu mahal juga, lebih efisien. Jadi kalau mau ganti tinggal balikin ya, ganti aja udah, terus bisa dijual ya kan, daripada harus dicat. Hitungan ekonomisnya kayak gitu. Terus ya gue bilang tadi yang dari sisi pengereman ya, dia bukannya nggak pakem sih, dia lumayan pakem, cuman alangkah lebih bijaksananya pistonnya lebih banyak aja, 2 gitu kayak yang saingannya. Masa kalipernya sama motor-motor kecil lainnya gitu ya kan, sama kayak Mio, satu piston yang cc-nya cuma 125 atau gear 110, itu kan nggak apa-apa kalau pakai satu piston kayak Vino.
Filano harusnya kalau punyanya NMAX tuh ya pakailah 2 piston kayak X-Max, kayak R25 ya kan, bisa lebih safe. Ya udah guys, itu aja tadi beberapa keluhan gua ya, yang hal-hal yang nggak gua suka di NMAX Neo ini. Jadi teman-teman tuh bisa pertimbangin lah dari keluhan-keluhan gua, mungkin jadi pertimbangan untuk membeli, atau teman-teman harus mediakan budget ekstra untuk beli kunci cadangan, ganti soket spoolnya kalau kebakar dengan yang kabel panjang gitu guys. Oke guys, sekian dulu ya motovlog gua hari ini. Gua udah mau nyampe rumah nih. Gua Iqbal, Gear on Road, signing out. See ya guys.